Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammadin المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين أجمعين أما بعد بمرضاة الله تعالى وهدايته وتوفيقه وعنايته وإلى حضرة النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع مشايخنا ولوالدينا وإلى مدير المعهد Andeguruta Kiai Al-Haj Abdul Rahman Ambodalle, khususan ila muallif hadal kitab Syekh Muhammad ibni Abu Bakrin al-Masyhur bi-Surin syai'un lillahi lahu min al-Fatihah. Baik, wa qala al-musannif fi kitabihi wa nafa'ani wa iyyakum bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Al-an nantakilu ila hadis as-sabi. Wa qad qara'na wa bahasna anil min sittati ahadis wal an kunna fi hadis as-sabi. Iftahu kutubakum al-hadis as-sabi. Hadis yang ketujuh. Jadi hadis yang ketujuh ini membahas tentang beberapa isi kitab Zabur. Membahas atau menjelaskan beberapa hikmah yang ada dalam kitab Zabur. Kepada siapa diturunkan kitab Zabur? Nabi Daud alaihi salam. Ana abdi samad ibn Mughaffalin. Ana abdi samad ibn Mughaffalin. Qala, dari Abdus Samad bin Mughaffal berkata, qala sami'tu anna Wahba bin Munabbahin. Sami'tu anna Wahba bin Munabbahin radhiyallahu taala anhu yaqulu. Aku mendengar bahwasanya Wahab bin Munabbah radhiyallahu taala berkata, qara'tu fi akhiri zaburi Dawuda. Qara'tu fi akhiri zaburi Dawuda salawatullahi alaihi salasina sitran. Aku telah membaca pada akhir kitab Zabur, pada akhir kitab Zabur, pada akhir kitab Zaburnya Nabi Daud, pada baris akhir
salah 30 baris pada akhir. Jadi dia membaca kitab Zaburnya Nabi Daud pada ayat-ayat terakhir sebanyak 30. 30 ayat yang terakhir dari kitab Zabur. Siapa yang membaca? Wahabi Munab. Wahabi. Las. Qala ya Dawudu. Qala ya Dawudu. Hal tadri ayyul mu'mini ahabbu ilayya? Qala ya Dawudu. Hal tadri ayyul mu'mini ahabbu ilayya an utila hayatahu. An utila hayatahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkata, "Wahai Daud, apakah engkau mengetahui mukmin mana yang lebih aku suka?" Apakah engkau mengetahui? Jadi Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Daud, "Wahai Daud, apakah engkau mengetahui hal tadri ayyul mu'mini ahabbu ilayya? Mukmin manakah yang aku lebih sukai? Mukmin manakah yang lebih aku sukai? An utila hayatahu, untuk atau agar aku panjangkan umurnya. An utila hayatahu, untuk aku panjangkan umurnya atau masa hidupnya. Qala la. Nabi Daud berkata tidak. Qala la. Nabi Daud berkata tidak. Qala alladhi idza qala la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, iksya'arra jilduhu, iksya'arra jilduhu, warta'adat mafasiluhu, warta'adat mafasiluhu, fa inni akrahu lahu bidzalikal mauta, fa inni akrahu bidzalikal mauta. Kata Allah, alladzi idza qala, yang aku suka, seorang mukmin yang aku suka untuk dipanjangkan umurnya itu, kata Allah, alladzi idza qala, mereka lah yang mengatakan la ilaha illallah. Itu yang orang sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa apa yang terjadi apabila dia mengucapkan la ilaha illallah? Iksya'ar jilduhu, gemetar kulitnya. Iksya'ar jilduhu, warta'adat mafasiluhu, merinding seluruh persendiannya. Merinding seluruh persendiannya. Jadi seorang mukmin yang Allah sukai untuk dipanjangkan terus umurnya itu adalah mereka yang selalu ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka seluruh kulitnya itu merasa gemetar, merinding. Persendiannya juga ikut merinding. Saking takutnya, gemetarnya ketika mengucapkan la ilaha illallah. Fa inni akrahu lahu bidzalikal maut. Maka kata Allah, sesungguhnya aku tidak menyukai kematian baginya. Tidak menyukai kematian baginya. Fa inni akrahu lahu, sesungguhnya aku tidak menyukai baginya bidzalikal maut, apa kematian. Jadi Allah tidak mau orang mukmin yang seperti ini mati lebih cepat. Kama yakrahul walidu liwaladihi. Kama yakrahul walidu liwaladihi.
sebagaimana seorang tua yang tidak mau anaknya mati, sebagaimana orang tua yang tidak menyukai kematian bagi anaknya. Tentu semua orang tua tidak mau anaknya lebih cepat meninggal. Betul? Jangankan meninggal, sakit saja anaknya itu. Padahal sakit kepala saja, demam sedikit. Bapak ibumu di rumah itu gemetar, panik. Dikira mau kok kayak sakaratul maut, padahal sakit kepala biasa. Begitu juga perumpamannya Tuhan kepada seorang mukmin yang gemetar ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia tidak mau seorang mukmin seperti ini lebih cepat meninggal. Walakin la budda lahu minhu. Akan tetapi ya mau bagaimana lagi? Mereka harus tetap mati. Walakin la budda lahu minhu. Mereka tetap harus merasakan yang namanya kematian. Inni uridu an asurruhu fi dari siwa hadhihi dari. Inni uridu an asurruhu fi dari siwa hadhihi dari. Maka kata Allah, sesungguhnya aku ingin membahagiakannya di tempat lain selain tempat ini. Inni uridu an asurruhu fi dari siwa hadhihi dari. Sesungguhnya aku ingin membahagiakannya di tempat lain selain tempat ini. Saking disayangnya sama Allah. Fa inna na'imaha balaun. Fa inna na'imaha balaun. Wa rakha'uha syiddatun. Wa rakha'uha syiddatun. Karena sesungguhnya dunia itu, kenikmatan dunia itu, karena sesungguhnya kenikmatan dunia itu, karena sesungguhnya kenikmatan dunia itu bencana bagi mereka. Bencana bagi mereka. Wa rakha'uha syiddatun, dan kemakmuran dunia itu kesulitan. Syiddah, kesulitan. Wa rakha'uha syiddatun, dan kemakmuran yang ada di dalam dunia itu bagi mereka orang-orang mukmin adalah kesulitan. Wa fiha aduun la ya'lunakum khabala. Wa fiha aduun la ya'lunakum khabalan. Wa fiha la ya'lunakum khabala. Wa fiha aduun la ya'lunakum khabalan. Ia jari minkum kama jarod dami. Ia jari minkum kama jarod dami. Ia jari minkum kama jarod dami. Di dalamnya, di dalam mana ini? Di dalam dunia. Di dalamnya ada musuh yang tidak main-main merusakmu. Di dalam dunia ada musuh la ya'lunakum khabala, yang tidak main-main akan merusakmu.
Jadi di dalam dunia ada musuh-musuh atau orang lain yang tidak segan-segan akan merusakmu. Apakah itu secara disengaja atau tidak, zahir atau tidak. Setidaknya ada musuh. Dia berjalan pada kalian seperti aliran darah. Dia berjalan pada kalian seperti aliran darah. Min ajli dzalika ajjaltu awliya'i ilayya. Min ajli dzalika ajjaltu awliya'i ilayyal jannati. Ya jannati. Min ajli dzalika ajjaltu awliya'i ilayyal jannati. Oleh sebab itu, aku menyegerakan kekasih-kekasihku. Oleh sebab itu, aku menyegerakan kekasih-kekasihku. Kemana? Ke sisiku di surga. Makanya kenapa orang yang baik itu cepat meninggal? Karena Allah lebih sayang. Dia tidak mau hambanya ini merasakan kesulitan di dunia. Dia tidak mau hambanya ini banyak orang yang musuhi karena dia orang baik, kasihan. Akhirnya kata Allah apa? Min ajli dalika ajaltu. Karena itu, oleh sebab itu orang seperti ini aku segerakan. Aku menyegerakannya. Kemana? Ilayyal jannata, ke sisiku di dalam surga. Laula dalika lamma mata Adamu wa waladuhu. Laula dalika lamma mata Adamu wa waladuhu hatta yunfakha fis suri. Laula dalika lamma mata Adamu wa waladuhu hatta yunfakhu fis suri. Andai kata bukan karena itu, laula dalika, andai kata bukan karena itu, Nabi Adam dan anak-anaknya, Nabi Adam dan anak-anaknya belum mati atau belum wafat hingga saat ini sampai trompet sangkakala ditiupkan. Laula dalika, andai kata bukan karena itu, lamma mata Adamu wa waladuhu, maka Nabi Adam dan anak-anaknya belum mati hingga saat ini. Hatta yunfakhu fis suri, sampai trompet sangkakala ditiupkan. Kelas qauluhu la ya'lunakum khabala. Qauluhu la ya'lunakum khabala. La yuksiruna fi fasadi umurihim. La yuksiruna fi fasadi umurihim. Wal khobalul fasadu. Adapun kata la ya'lunakum khabala yang di atas tadi itu, adapun kata la ya'lunakum khabala itu artinya ai la yaksiruna fi fasadi umurihim. Mereka tidak main-main dalam merusak urusan kalian. Mereka tidak main-main dalam merusak urusan kalian. Karena tidak semua orang baik sama kita. Pasti ada saja orang-orang di sekitar kita yang mau melihat kita binasa, celaka,
atau iri, dengki terhadap kita ketika kita mendapatkan nikmat yang lebih. Nah, orang-orang seperti ini pasti mencari cara untuk merusak urusan kita. Wal khobalu al fasadu. Kata al khobalu di situ berarti kerusakan. Wa bihadzal isnad riwayatun. Wa bihadzal isnad riwayatun ma mahallul i'rab riwayatun. Ma mahalluhu fil i'rab. Apa kedudukannya riwayatun? Apa kedudukannya riwayatun? Wa bihadzal isnadi riwayatun. Apa Wildan? Mubtada mu'ah, mubtada mu'akhar. Karena kenapa ada tarkib jar majrur di awal kalimat? Maka setelahnya itu kata yang dirofa disebut dengan mubtada mu'ah, mubtada yang diakhirkan. Wa bihadzal isnad riwayatun an Anas bin Malikin. An Anas bin Malikin radhiyallahu taala anhu. Adapun dari sanad ini, adapun dari sanad-sanad ini terdapat suatu riwayat, riwayatun fihi riwayat, terdapat suatu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabairi. Wa bihadzal isnadi riwayatun an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'ata alafi dzambin. Hudimat lahu arba'ata alafi dzambin. Arba'atu alafi dzambin minal kabairi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wa maddaha, kemudian dia panjangkan, maksudnya baca terus, hudimat lahu, maka akan dihapus baginya, maka akan dihapus baginya dosa selama 4.000 tahun minal kabairi, dari dosa-dosa yang besar. Jadi orang yang selalu atau gemar membaca la ilaha illallah, afdalud dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, sebaik-baik seutama-utamanya sebuah zikir itu adalah lafaz la ilaha illallah. Mengapa dengan orang yang seperti ini ketika dia memanjangkan atau selalu membaca lafaz kalimat ini, hudimat lahu, dihapus baginya, apa yang dihapus baginya? Dosa minal kabairi, dari dosa-dosa yang besar selama 4.000 tahun yang lalu. Pokoknya dihapus oleh Allah dosa-dosanya selama 4.000 tahun. Arba'ata alafin. Alfun seri. Alfaini. Salah satu alafin. Arba'ata alafin. 4.000. Qalahu Ali radhiyallahu taala anhu. Yang mengatakan ini adalah Ali radhiyallahu taala. Wa warada fi majlisi tafsiril Qur'ani. Wa warada fi majlisi tafsiril Qur'ani.
Lisyaikh Lisyaikhil Imam Az-Zahidi. Lisyaikh Imam Az-Zahidi Ya'qub Al-Kisai. Ya'qub Al-Kisai rahimahullahu taala disebutkan pada majelis tafsir Quran li Syekh milik Syekh Imam Zahid Ya'qub Al-Kisai rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. Jadi disebutkan pada majelis tafsirnya siapa? Majelis tafsir Qurannya Syekh Imam Zahid Ya'qub Kisai. Apa disebutkan di situ? Anna Hazim bena Anna Hazim Anna Hazim bin Walidin. Oh, inna Hazim bin Walidin radhiyallahu taala anhu marada, bahwasanya Hazim bin Walid radhiyallahu taala marada sedang sakit. Fa'ata tabiban fa'akhadha nabdahu. Fa'ata tabiban fa'akhadha nabdahu. Maka datanglah dokter, kemudian dia memeriksanya. Kemudian datanglah dokter, kemudian dia memeriksanya. Siapa yang diperiksa? Hazim. Qala, berkata sang dokter, laisa fihi illatun. Laisa fihi illatun. Nah, tidak ada sakit ini nih. Laisa fihi illatun. Hazim tidak memiliki penyakit. Walakin is'aluhu an halihi. Walakin is'aluhu an halihi. Tetapi kalian tanyalah kepada dia tentang keadaannya. Disuruh sama dokter, keluarga-keluarga, coba tanya, ada apa dengan si Hazim? Dengan sakit apa? Lakin isaluhu an halihi. Akan tetapi dokter menyuruh keluarganya, tanyakanlah coba tentang keadaannya si Hazim. Fa innal mar'a a'lam bi sya'nihi. Fa innal mar'a a'lamu bi sya'nihi. Karena sesungguhnya seseorang itu lebih mengetahui keadaan dirinya. Karena seseorang lebih mengetahui keadaan dirinya. Fa innal mar'a a'lamu bi sya'nihi, karena seseorang biasanya lebih mengetahui tentang dirinya. Fasa'aluhu, maka mereka menanyakan kepada Hazim. Fasa'aluhu, maka mereka menanyakannya. Nya kembali kemana? Keluarga. Masa orang sakit bertanya kepada diri sendiri? Qala, berkata Hazim, laisa fi nafsi illatun. Saya ini tidak sakit. Laisa fi nafsi illatun. Saya tidak sakit. Laisa fi nafsi, bukan pada diriku illatun penyakit. Maksudnya saya tidak sakit. Wa illati al khawfu minallahi ta'ala al azizil wahhabi. Wa
Wa illati al-khawfu min Allah Ta'ala al-Azizil Wahhabi. Akan tetapi penyakitku itu adalah ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi penyakitku itu adalah ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala Al-Azizil Wahhabi yang Maha Agung lagi Maha yang menganugerahi. Lagi Maha menganugerahi. Wa illatil khaufu akan tetapi penyakitku itu al khaufu minallahi taala yaitu rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala Al-Azizil Wahhabi yang Maha Agung lagi Maha menganugerahi. Wa khauful iradi wal hisabi wa khaufil ardi wa khaufil ardi wal hisabi wa khaufil ardi wal hisabi wa khaufil ardi wal hisabi wa khaufi zawalil imani wa khaufi zawalil imani usiru wa asiru mustahiqqan lil adabi wa khaufi zawalil imani wa asiru mustahiqqan lil adabi fatubi liman kana khurujahu fatubi liman kana khurujahu anid dunya bil imani fatubi liman kana khurujahu anid dunya bil imani fatuba fatuba liman kana khurujuhu anid dunya bil imani wa masiruhu ilal jinani. Wa khafil ardi wal hisabi dan takut disodorkan dan diperhitungkan. Takut disodorkan dan diperhitungkan. Takut disodorkan dan diperhitungkan. Wa khafi zawalil imani dan takut hilangnya keimanan. Dan takut hilangnya keimanan. Hingga aku harus diazab. Wa asiru mustahiqqan lil adabi. Hingga aku harus diazab. Fatuba liman kana khurujuhu maka bahagialah. Maka bahagialah siapa yang bahagia liman kana khurujuhu bagi orang yang keluar dari dunia, maksudnya yang wafat. Fatuba liman kana khurujuhu maka bahagialah siapa yang bahagia liman kana khurujuhu orang-orang yang keluar dari dunia bil imani dalam keadaan beriman. Bil imani dalam keadaan beriman. Wa masiruhu ilal jannah. Ilal jinani. Dan tempat kembalinya di surga. Watuba liman kana khurujuhu 'anid dunya bil imani wa masiruhu ilal jinani. Bahagialah orang-orang yang keluar dari dunia dengan membawa iman atau dengan beriman wa masiruhu ilal jinani dan tempat kembalinya ke surga. Wa haka an Abi Bakri bin Abdillahil Musni rahmatullahi alaihi qala. Wa haka wa haka
bisa juga wahukia, wahaka atau wahukia. An Abi Bakri bani Abdillahil Musni rahmatullahi alaihi qala wa hukiya an Abi Bakri bani Abdillahil Musni rahmatullahi alaihi, dan dikisahkan dari Abu Bakar bin Abdullah al-Musni rahmatullah semoga Allah merahmatinya alaihi kepadanya, qala dia berkata, qala anna malikan minal muluki kana mutamarridan, anna mulkan minal muluki, anna malikan minal muluki, anna malikan minal muluki karena mutamarridan, bahwasanya ada seorang raja dari raja-raja yang lain, bahwasanya ada seorang raja dari raja-raja yang lain, bahwasanya ada seorang raja dari raja-raja yang lain karena mutamarridan ala rabbihi ta'ala, karena mutamarridan ala rabbihi ta'ala, dia menentang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menentang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghazahul muslimuna fa'akhaduhu saliman. Faghazahul muslimuna fa'akhazuhu saliman. Maka kaum muslimin memeranginya. Maka kaum muslimin memeranginya, fa'akhaduhu saliban, dan menjadikannya tawanan. Dan menjadikannya tawanan. Dimusuhi oleh kaum muslimin, kemudian dijadikan tawanan oleh kaum muslim. Faqalu bi ayyi syai'in naqtuluhu, maka orang muslim berkata, faqalu bi ayyi syai'in naqtuluhu, bi ayyi syai'in naqtuluhu litamarrudihi ala rabbih ta'ala. Faqalu bi ayyi syai'in naqtuluhu litamarrudihi ala rabbih ta'ala. Maka kaum muslim mengatakan, dengan apa kita membunuhnya? Dengan apa kita membunuhnya? Dengan apa kita membunuhnya? Karena dia menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajtama'a ra'yuhum ala Fajtama'a ra'yuhum ala ay yaj'aluhu fi qamqamin azimin. Fajtama'a ra'yuhum ala ay yaj'aluhu fi qamqamin azimin. Maka kaum muslimin sepakat, maka kaum muslimin sepakat ala ayyaj'aluhu fi qamqamin azimin, untuk menjadikannya di dalam kendi yang besar. Qamqamin itu artinya kendi atau kayak candi lah, kendi. Tahu kendi? Anggaplah kayak kayak derong. Apalagi namanya itu yang orange-orange di atas tempat air. Ya, kayak tandon begitu. Jadi tadi ini si raja dikasih masuk ke dalam tandon, ditutup. Kemudian apa yang terjadi? Wasaddu ra'sahu, wasaddu ra'suhu wa auqadu tahtahun naru.
Wasaddu rasahu wa auqadu tahtahu naro. Wasaddu rasahu wa auqadu tahtahu naro. Kemudian kepalanya diikat dan dinyalakan di bawahnya itu api. Diikat kepalanya sang raja yang menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawa kendinya tadi itu dibawa tandongnya dinyalakan api. Direbus. Hidup hidup dong. Direbus hidup-hidup ya. Walamma wajada walamma wajada walamma wajada hararatan nari walamma wajada hararatan nari ja'ala yunadi alihatahu walamma wajada hararatan nari ja'ala yunadi alihatahu abadahum min dunillahi. Ketika dia telah merasakan panasnya api, ketika tadi sang raja sudah merasakan panasnya api, ja'ala yunadi alitahu, dia memanggil kepada Tuhan-Tuhannya. Dia memanggil kepada Tuhan-Tuhannya, allati abadahum, yang dia sembah selain Allah, min dunillah. Walamma wajada hararatan nari, dan tatkala sang raja merasakan mendapatkan panasnya api, ja'ala yunadi alitahu, dia memanggil kepada Tuhan-Tuhannya, allati abadahum, yang dia sembah, min dunillahi, selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa siapa Tuhannya? Ya Lata, khallisni. Wahai Lata, Tuhanku Lata, patung. Ya Lata khallisni, selamatkan aku. Ya Habil khallisni, selamatkan aku ya Habil. Ya Lata khallisni, wahai Tuhanku Lata, selamatkanlah aku. Ya Habil. Ya Habilu khallisni, wahai Tuhanku Habil, selamatkan aku. Ya Azza khallisni, wahai Tuhanku Azza, khallisni. Enggak usah, itu perempuan yang kulihat di luar. Ya Azza khallisni, wahai Tuhanku Azza, selamatkanlah aku. Mimma ana fihi, dari keadaan ini. Mimma ana fihi, dari keadaan ini. Ya Habilu kuntu amsahu saka. Ya Habilu kuntu amsahu rosaka wa qaddamtuka kada wa kada sanatan. Ya Habilu kuntu amsahu rosaka wa qaddamtuka kada wa kada sanatan. Wahai Habil, aku setiap hari mengusap kepalamu. Patung mengusap kepalanya. Wahai Habil, setiap hari aku mengusap kepalamu, wa qaddimtuka, dan aku berkhidmat kepadamu seperti ini selama setahun. Wahai Habil, aku setiap hari mengusap kepalamu, wa qaddamtuka, dan khidmat kepadamu, kada wa kada, seperti ini dan seperti ini, sanatan, selama setahun.
Fakullamal taja'a ilaihim. Fakullamal taja'a ilaihim. Fakullamal taja'a ilaihim tazidu hararatun nari. Falamma alima annahum laysu yaknuna anhu. Fakullamal taja'a ilaihim tazidu hararatun nari. Fakullama, maka setiap saat sang raja ini bersandar kepada Tuhan-Tuhannya mereka. Siapa itu? Latta, Uzza, dan Abil. Dan setiap kali sang raja bersandar kepada Tuhan-Tuhannya, tazidu hararatun nar, panas api semakin bertambah. Maka semakin bertambah panasnya api. Tatkala apa? Ketika si raja selalu bersandar, semakin bersandar kepada Tuhan-Tuhan, yakni min dunillah, selain daripada Allah. Falamma alima annahum laisu yaknuna anhu. Falamma alima annahum laisu yaknuna anhu. Fa'aisa minhum. Fa'aisa minhum. Jadi si sang raja ketika sudah berada di dalam kendi, kemudian direbus, dia selalu memanggil kepada Tuhannya. Ya Habil, Falisni, selamatkan aku ya Habil. Ya Latta, tiga mi Tuhan panggil. Banyak Tuhan itu. Ya Habil, ya Latta, ya Uzza, selamatkan aku, Falisni. Karena kenapa? Sedang direbus. Dan setiap kali si raja ini bersandar, bertawakal kepada Tuhan-Tuhannya yang ini tiga, bertambah panas ki api, tambah terrebus sih. Sehingga apa? Falamma alima annahum laisu yaknuna anhu fa'aisa. Ketika sang raja mengetahui bahwa mereka tidak menghiraukannya, maka sang raja putus asa. Ketika sang raja mengetahui mereka tidak menghiraukannya, siapa itu mereka? Tiga Tuhannya tadi. Ketika sang raja mengetahui mereka tidak menghiraukannya, fa'aisa, maka berputus asalah sang raja minhum, dari mereka. Putus asa sang raja dari mereka. Sebelum keluar nanti saya periksa ya catatannya. Yang tidak mengartikan siap-siap. Fa'aisa, maka berputus asalah sang raja. Wa raja'a ilallahi wa nada fil kumkumi la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Syahadat fi. Karena tahu itu ya putus asa itu hangapin nih. Tiga tomi ku sembah tidak ada selamatkan kabar satu. Akhirnya apa? Putus asa. Wa raja'a ilallahi ta'ala. Wa raja'a ilallahi ta'ala wa nada fil kumkumi. Akhirnya sang raja kembali kepada Allah, kemudian memanggil, menyeru di dalam tandon tadi. Dia menyeru dalam tandon, apa dia katakan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung dia berserah diri kepada Allah. Wa raja'a ilallahi, maka sang raja kembali kepada Allah. Wa nada fil kumkumi, dia berseru, menyeru di dalam tandon tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ba'asallahu ta'ala gaisan minas sama'i ala tilkan nari. Ba'asallahu ta'ala gaisan minas sama'i ala tilkan nari. Allah Subhanahu wa taala mengutus suatu pertolongan dari langit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus suatu pertolongan dari langit ala tilkan nar, terhadap api itu. Fa'atfaha wa ba'asarihan fahamalatil kumkumah. Kumkumu.
kumkumah. Fa'atfaha wa ba'asarihan fahamalatil kumkumah. Maka api itu mati. Maka matilah api wa ba'asarihan. Kemudian datanglah angin sepoi-sepoi. Wa ba'asarihan, datanglah angin sepoi-sepoi fahamalatil kumkum. Nah, angin ini membawa tandon tadi. Kasih terbangi tandong. Terbangi tandong ah. Bayangkan itu tandong tuh, terbangi. Terbang. Datanglah pertolongan dari langit, kemudian apinya mati, ba'asarihan, datanglah angin, angin sepe-sepe atau angin puting beliung begitulah. Fahamalatil kumkumah, maka dibawanya ini tandon. Ilas samai kemana? Ke langit. Dibawa ke atas langit. Faja'ala yatajaljalu bainas sama'i wal ardi. Faja'ala yatajaljalu bainas sama'i wal ardi. Kemudian kendi tersebut mengitari, yatajaljal, mengitari. Bagaimanakah? Itu kan terbang kendi toh sampai di langit berputar begini. Yatajaljal bainas samai wal ardi, di antara langit dan bumi. Wa huwa yaqulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sambil berputar-putar ini kendi dari atas terdengar suara la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, begitu. Bayangkan misalnya kalau ada kendi nanti terbang di atas pohon ini, di atas asramamu. Ada suara keluar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hatta goba anil basori. Sampai hilang dari pandangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, hilang dari pandangan manusia. Hilang dari mata. Oh, jauhnya. Kemana itu gantong kan? Kemana itu tandon? Hilang dari pandangan manusia. Summa al-qatshur rihu baina qaumin la ya'rifuna Allah. Summa al-qatshur rihu, summa al-qatshur rihu, kemudian angin itu menjatuhkan tandon itu. Kemudian angin menjatuhkan tandon itu baina qaumin la ya'rifunullah, pada suatu kaum yang tidak mengenal Allah. Jadi setelah sekian lama si tandon tadi keliling di atas udara sambil teriak la ilaha illallah, angin menjatuhkan tandon itu kepada suatu kaum di mana kaum ini tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu siapa itu Allah. Fa akhaduhu, fa akhaduhu wa fatahuhu wa akhrajuhu minal kumkumi. Fa akhaduhu wa fatahuhu wa akhrajuhu minal kumkumi. Maka kaum itu mengambil tandon tersebut, kemudian membukanya, lalu mengeluarkan sang raja dari tandon tersebut. Maka kaum tersebut mengambil tandon itu, kemudian membuka tandon, wa kharaju, kemudian mengeluarkan sang raja. Ah, Allah, alhamdulillah. Ah, lama baru keluar. Bilang nih, di mana saya ini? Di mana saya ini? Lepaskan saya. Lepaskan saya. Itu, itu, toh. Faqalu lahu man anta. Maka kaum itu berkata, siapa kau? Saya launan di lautan ini. Faqalu lahu man anta. Maka kaum itu bertanya, siapa kau? Wa ma qissatuka. Dan bagaimana ceritanya kau ini sampai di sini?
Wa ma qissatuka, dan bagaimana dan apa ceritamu, maksudnya bagaimana ceritanya sampai ke di sini pakai tandon kowe. Biasanya orang pakai unta, kuda, ini pakai tandon dari langit lagi. Wa ma qissatuka, bagaimana kisahmu ini? Qala, maka berkata dia, ana malikun, saya ini seorang raja. Ngapa raja dalam gentong? Qala ana malikun, saya ini raja. Maka lah satu orang, raja gentong, raja tandon. Aku raja fi maudin kada. Saya ini raja pada suatu tempat, pada suatu daerah. Fi maudin kada. Fa akhbarahum an qissatihi wa halihi. Fa akhbarahum an qissatihi wa halihi. Nah, kemudian sang raja mengabarkan kepada kaum tersebut, sang raja mengabarkan kepada kaum tersebut kisahnya. Wah, nah cerita. Jadi saya kemarin itu di kampungku, saya menyembah tiga Tuhan. Saya satu-satunya raja yang murtad, menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita dari awal sampai akhir. Saya itu menentang kepada Allah sampai akhirnya orang-orang muslim yang ada pada kampungku itu, pada masyarakatku, mereka memerangi saya. Nah perangi kak, nah ikat kepala aku baru kasih masuk ke dalam tandon. Nah bakar mak dibawa, nah rebus kak. Nah ketika saya direbus, saya meminta pertolongan kepada tiga Tuhanku, Latta, Uzza, sama Habil. Berkali-kali saya meminta tolong, tapi mereka tidak menghiraukanku. Nah biarkan dia terbakar, terbus. Akhirnya saya pasrah diri, kembalilah saya kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah. Ketika saya mengucapkan la ilaha illallah, datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari langit berupa angin yang bertiup kencang, sehingga angin ini membawa ini tandon, nah kasih terbang ke di udara. Nah palutu kak, akhirnya saya berputar-putar di udara sambil mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hilanglah saya dari pandangan manusia. Saking jauhnya saya terlempar. Akhirnya angin tersebut tadi lempar kak di sini di tempatmu sekarang. Nah, ketika mereka sudah mendengar kisah tersebut, aslamu jami'an. Mereka semua masuk aslamu jami'an. Langsung satu kampung masuk Islam. Siapa tidak tabang, tiba-tiba ada tandung dari langit terbang. Keluar raja. Diceritakan begini, langsung aslamu jami'an. Islam, maka seluruh penduduk itu masuk Islam. Aslamu jami'an. Subhanallah. Begitu agungnya kalimat la ilaha illallah. Begitu agungnya, mulianya, keramatnya ini lafaz la ilaha illallah. Jadi jangan asal diucap, pakai zikir. Afdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sempat terbangku juga toh? Terbangku buka matamu, ada di Mesir, Masya Allah. Entum. Lanjut al-hadis as-samin. Hadis yang ke-8. Belum ke jam 7 ya. Saya dulu di Jawa, 2-3 jam mengaji. Al-hadis as-samin. Hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 ini mengisahkan tentang anjuran berangkat awal saat sholat Jumat. Anjuran agar berangkat lebih awal untuk sholat Jumat. An Aliin ibni Abi Talibin. An Ali ibni Abi Talibin karramallahu wajahahu qala. An Ali ibni Abi Talibin karramallahu wajahahu qala. Dari Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajahnya. Qala. Jadi ini karramallahu wajhah adalah gelarnya Ali bin Abi Thalib. Kalau Utsman bin Affan Zun Nurain, pemilik dua cahaya. Kalau Umar bin Khattab singa padang pasir. Kalau Abu Bakar apa?
An Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya jalisu ala kulli babin minal masjidi yaumal jumu'ati, ya jalisu ala kulli babin minal masjidi yaumal jumu'ati sab'una malakan, sab'una malakan yaktubuna nasa, sab'una malakan yaktubuna nasa bi asma'ihim. Ya jalisu ala kulli babin minal masjidi yaumal jumu'ati sab'una malakan yaktubuna nasa bi asma'ihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedang duduk di mana di setiap pintu masjid pada hari Jumat, sedang duduk di setiap pintu masjid pada hari Jumat sab'una malakan, 70 malaikat. Jadi kalau hari Jumat itu di setiap pintu-pintu masjid, apa itu pintu belakang, depan, samping kanan, samping kiri, ada 70 malaikat yang sedang duduk. Yaktubuna nasa biasmaihim, dia menulis nama-nama manusia. Yaktubuna nasa biasmaihim, dia menulis nama-nama manusia. Yang mana yang masuk pergi sholat Jumat. Kalau yang tinggal merokok di luar ya, kalau alam dicatat atau tidak. Misalnya Icang sudah mandi lebih awal pakai sabun yang harga mahal, parfum kasturi, ori dari Mekah langsung, surban putih, jubah putih, wajahnya bersinar, datang ke masjid, nah, dicatat. Oh ini Icang, catat sama malaikat. Dan yang mencatat itu bukan satu malaikat, 70 malaikat. Rebutan, oh saya dulu tulis namanya, saya dulu tulis namanya, Icang. Yaktubuna nasa biasmahi, menulis nama-nama manusia. Hatta yakuna akhiru min hatta yakuna akhiru man yaktubu rajulun jaa hina jalasal imamu alal mimbari. Hatta yakuna akhira man oh yuktabu. Hatta yakuna akhira man yuktabu rajulun jaa hina jalasal imamu alal mimbari. Hatta yakuna akhira man yuktabu rajulun jaa hina jalasal imamu alal mimbari. Hingga orang terakhir ditulis yang datang pada saat imam telah duduk di atas mimbar. Hingga nama orang yang terakhir, hingga menulis nama orang yang terakhir yang datang ketika imam telah duduk di atas mimbar. Nah, jadi malaikat itu pada hari Jumat standby di masjid, setiap pintu tulis nama-nama sampai orang terakhir yang masuk ketika imam sudah duduk di mimbar. Sudah? Falam yu'di ahadan fi majlisihi. Falam yu'di ahadan fi majlisihi. Dan dia tidak menyakiti siapapun di tempat duduknya.
Walam yakul illa khairan. Walam yakul illa khairan. Dan tidak berkata kecuali yang baik-baik. Dan tidak berkata kecuali yang baik-baik. Dan tidak berkata kecuali yang baik-baik. Wadzalika adana ahli yaumil jumu'ati hazzon. Wadzalika adana ahli yaumil jumu'ati hazzon. Wadzalika adana ahli yaumil jumu'ati hazzon. Maka itulah ahli hari Jumat yang paling rendah bagiannya. Maka itulah ahli hari Jumat yang paling rendah bagiannya. Wadzalika alladzi yughfaru lahu ma amila minas sayyiati bainal jum'ataini. Wadzalika alladzi yughfaru lahu Wadzalika alladzi yughfaru lahu tulis juga. Tulis juga. Wadzalika alladzi yughfaru lahu ma amila minas sayyiati bainal jum'ataini. Wadzalika alladzi yughfaru lahu ma amila minas sayyiati bainal jum'ataini. Dan hal tersebut yang membuatnya diampuni dan hal tersebut yang membuatnya diampuni dan hal tersebut yang membuatnya diampuni atas apa yang telah ia perbuat, atas apa yang telah dia perbuat dari keburukan di antara dua Jumat, dari keburukan di antara dua Jumat. Kelas, silakan ditutup kitabnya, saya lanjutkan ceritanya. Al-khabru bitamamihi kama qala Allah Ta'ala wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalatil malaikatu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak falamma Allahu alaihim wa qala inni a'lamu ma la ta'lamun fa khafatil malaikatu fatafu haulal arsy sab'a marratin fatajawaza anhum fa amarahumullahu ayyabanu baitan ala wajhil ardi hatta law adnaba. Lengkapnya kisah ini sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, siapa yang berkata? Malaikat. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini? Yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Yufsidu fiha wa yasfiku dima. Untuk apa kau ciptakan makhluk di dunia ini? Ujung-ujungnya nanti mereka itu saling berperang, menumpahkan darah, membuat kerusakan. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Padahal ada kita ini, para malaikat senantiasa bertasbih, menyebut namamu, mengagungkan namamu tiap detik. Bukan tiap hari, tapi tiap detik. Maka Allah menyalahkan mereka. Allah murka kepada mereka dan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya ini lebih tahu daripada kau. Kenapa kau menentang, protes? Takutlah malaikat. Fakhafal malaikatu.
takutlah malaikat dan mereka bertawaf di sekitar aras sebanyak 7 kali. 7 kali. Takut malaikat karena sudah menentang Allah, akhirnya mereka dihukum tawaf di aras. Tawaf di aras sebanyak 7 kali. Bagaimana itu aras, Ustaz? Aras itu seperti ini. Dalam hadis yang artinya seperti ini. Bayangkan ini dunia. Ini dunia toh? Besar atau tidak? Di atas dunia ada namanya Sidratul Muntaha. Perbandingan antara dunia dan Sidratul Muntaha seperti ini, Ji. Ini dunia, ini Sidratul Muntaha. Kemudian di atasnya Sidratul Muntaha ada lagi Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Tempatnya seluruh malaikat bertawaf. Nah, perumpamaan antara dunia Sidratul Muntaha dan Baitul Ma'mur itu bagaikan seperti ini lagi. Nah, jadi dunia lebih kecil di sini. Nah, lebih kecil lagi Sidratul Muntaha dan Baitul Ma'mur itu ini. Di atasnya Baitul Ma'mur ada lagi namanya Arash. Disitulah tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa alal arsy istawa. Disitulah Allah bersemayam. Tapi jangan kebayangkan di sana ada Allah pakai duduk singgah sana, tidak begitu nah. Syirik kau itu. Bagaimana perumpamannya ini Arash dengan 3 tadi, dunia, Arash dan Baitul Ma'mur? Begini lagi. Ini yang paling kecil dunia, paling kecilnya lagi ada Sidratul Muntaha, paling kecilnya lagi ada Baitul Ma'mur, dan ini semua Arash. Paling besar Arash. Itu perumpamannya. Itu penjelasannya dalam hadis. Di situ tawaf ke malaikat 7 kali karena sudah menentang Allah. Untuk apa kau jadikan manusia di bumi khalifah? Adam ini kita para malaikat, 1000 malaikat lagi, banyak malaikat. Tiap hari menyembahmu, tiap hari berzikir mengingatmu. Kata Allah, ini alam malat alamun. Kenapa protes? Karena saya lebih tahu dari kau. Tahu ke 7 kali. Sudah dihukum nih. Wahid. Sani. Itu. Kemudian Allah memaafkan mereka dan memerintahkan mereka untuk membangun rumah di muka bumi. Disuruh malaikat untuk bangun rumah di muka bumi. Sehingga andai kata anak-anak Adam berdosa, auladu adama fayatufuna haulal baiti sab'a marratin fatajawaza anhum kama tajawaza anil malaikati summa nazalu fabanau alal ardil Ka'bah Ka'bah ya Ka'bata. Kenapa disebut Ka'bata gairumun? Tidak. Alal ardil Ka'bata. Oh iya betul nih, alal ardil Ka'bata. Andai kata anak-anak ada setelah malaikat diperintah oleh Allah, buat kau di bumi suatu rumah. Yang kenapa andai kata anak-anak Adam berdosa, kemudian mereka bertawaf di sekitar rumah itu sebanyak 7 kali, maka mereka akan dimaafkan sebagaimana malaikat dimaafkan. Kemudian para malaikat turun dan membangun bangunan tersebut. Apa bangunan tersebut? Ka'bah. Jadi siapa yang pertama buat Ka'bah? Malaikat atau Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Perlunya kalian paham tentang asbabul wurud, sebab turunnya hadis, dan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Jangan asal ceplos-ceplos, enggak begitu. Pastikan dulu. Kalau kamu bilang, oh jadi yang pertama cipta membuat Ka'bah itu malaikat. Nah, apa dasarmu? Apa landasanmu? Apa dalilmu? Enggak ada. Kemudian summa rafa'allahu ta'ala waqtat tufani ila samai rabi'ati wa khalaqallahu ta'ala manaratan fi jambil baiti anil ka'bata summa samahul baital ma'mura wa tulu watu ma'tufun ila ma'tuf ila samahu wa tulul manarati khamsumi'ati amin fa idza kana yaumul jumu'ati yas'adu jibrilu jibrilu
alaihi salamu alal manarati wa yu'addinu wa yas'adu Israfilu alal mimbari wa yaktubu wa ya'ummu Mikailu lil malaikati fa idza faragu minas salati. Lalu Allah mengangkat Ka'bah itu ke langit kemana? Keempat, saat bencana taufan. Nah, jadi ketika sudah dibangun itu Ka'bah, tiba-tiba ada bencana taufan. Katanya, tiba-tiba datang bubui taufan, tersembur. Akhirnya ini Ka'bah diangkat oleh Allah ke langit keempat. Dan Allah menciptakan menara di sisi rumah itu. Diciptakanlah menara, di sampingnya itu masjid Ka'bah. Kemudian dinamakan Baitul Ma'mur. Itulah yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Allah memanjangkan menara hingga 500 tahun. Jadi itulah asal muasalnya kenapa mesti ada menaranya, nah? Tommy. Oh, jadi tanya kenapa? Kalau nanti ada tanya ke anak kecil, Om, kenapa itu mesti ada menaranya? Jelaskan nih. Jadi begini deh, dalam kitab Mawaizul Suriyah, dengar kina, ini hadisnya Hasan. Apa itu hadis Hasan, Dek? Hadis Hasan itu satu tingkat lagi di bawahnya hadis Sahih. Bingung itu anak apa? Nah, bilang ini orang. Dengar saja deh, bilang saja iya. Begini. Diceritakan. Hingga Allah memanjangkan menara hingga 500 tahun. Bila tiba hari Jumat, kalau datang hari Jumat, Jibril alaihissalam naik ke atas menara dan mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan malaikat Jibril. Kemudian Israfil naik ke atas mimbar, khutbah Israfil. Naik Israfil ke atas mimbar dan berkhutbah. Kemudian malaikat Mikail mengimami seluruh malaikat. Maka bila mereka telah usai, tergantung jadwal tuh hari Jumat ini. Siapa yang bertugas? Oh, malaikat Jibril, dia azan. Kemudian yang khutbah malaikat Israfil, yang imam malaikat Mikail. Oh, jadwal khutbah hari ini bela. Dia mengkhutbah. Kemudian Mikail yang imam seluruh malaikat. Wa yaqulu Jibrilu ma hasala li minas sawabi li ajalil adani wahab wahabtuhu li jami'il muaddinina fi wajhil ardi wa yaqulu Israfilu ma hasala li minas sawabi lil khutbati wahabtuhu li jami'il khutabai fi wajhil ardi summa yaqulu Mikailu ma hasala li minas sawabi li ajlil imamati wahabtuhu liman ya'ummul yawmal jum'ati fi wajhil ardi summa taqulul malaikatu ma hasala lana minas sawabi minal jum'ati wa habnahu li jami'i man shalla salatal jum'ati khalfal imami wa yaqulu Allahu ya malaikati atatakarramuna ala ibadi wa ana akramul akramina ya malaikati ushidukum anni qad ghafartu lahum. Maka berkata Jibril alaihissalam setelah selesai khutbah toh selesai azan, minta ki amplop. Ya Allah, pahala apa yang aku dapat dari azan ini? Apakah aku diberikan kepada seluruh muazin di muka bumi? Israfil datang lagi, Israfil minta amplop. Wah, kali saya khutbah. Israfil berkata, ya Allah, pahala apa yang aku dapat dari berkhutbah? Aku berikan kepada seluruh khotib di muka bumi ini. Datang lagi Mikail, tidak mau kalah, dia imam toh. Mikail berkata, pahala apa yang aku dapat dari mengimami? Aku berikan kepada orang-orang yang menjadi imam hari Jumat di muka bumi. Kemudian para malaikat berkata, yang jadi makmum toh, mau tahu yang minta amplop kah? Kan ini awal mula pertama kalinya ada amplop di Baitul Mak. Nah, itu awal mula sejarahnya ada amplop. Kasih toh upah. Nah, kemudian para malaikat berkata, pahala apa yang kami dapat dari berjamaah? Kami berikan kepada seluruh orang yang sholat Jumat di belakang imam. Dan Allah berfirman, wahai para malaikatku, apakah kalian memuliakan hamba-hambaku, sedangkan aku adalah yang paling mulia dari yang mulia? Wahai para malaikatku, aku bersaksi pada kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Jadi upahnya itu tadi yang sang khotib, imam, terus apa lagi? Yang azan, kemudian yang sholat di belakang imam, semua upahnya itu amplopnya berupa ampunan dari Allah diberikan kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Jadi yang pertama khutbah siapa?
Siapa yang pertama khutbah? Isra. Siapa yang pertama azan? Siapa yang pertama imam? Tahu itu? Dari mana asal mulanya itu ada amplop? Coba tanya nanti sama gurumu yang lain di luar. Insyaallah tapi gitu. Ah, pernah ada amplop, bukan amplop itu. Nah, lanjut. Maksusun fi hadhil ummati wala nasiba min hadas sairi. Atful bayan min hada muallakun min kalimati min. Astaga. Nah, biarin kitab salatong. Min hadas sairil umami al-madiyati. Sairil umami berarti na'tun ila sairi al-madiyati, na'tus salis, na'at yang ketiga. Qala Syekhul Imam Alimul Millati Waddini Az-Zandusi As-Sandusiyu Samitul Imama Aba Muhammad ibn Abdillah bin Ifdali yahki fi amati darsi bil farisiyati anil auza'i qala marra maisaratu bin Khanisin fil maqabiri yauman faqala assalamu alaikum ya ahlal kuburi antum lana salafun wa nahnu lakum khalafun farahimallahu iyyana wa iyyakum wa ghafara lana wa lakum wa barakallahu lana wa lakum fil qudumi alaihi idza sirna ila ma sirtum ilaihi qala faraddallahu ruha ila jasadi rajulin minhum. Dikhususkan untuk umat ini dan tidak ada bagian dari ini untuk seluruh umat terdahulu. Nah, jadi peristiwa yang tadi itu hanya ada pada umat-umat Nabi Muhammad. Syekh Imam Alimul Millah Wadin As-Sandasi berkata, aku mendengar Imam Abu Muhammad. Nah, ini ada lagi lebih menarik dari amplop yang ada tadi di sana. Aku mendengar Imam Abu Muhammad bin Abdullah bin Al-Fadil bercerita pada pelajaran umum di Persia. Jadi ketika itu di dalam madrasah sedang mengajar. Di mana? Di Persia. Dari Auza'i berkata, suatu hari Maisaro bin Khanis lewat pekuburan. Kenapa? Dia berkata, semoga keselamatan atas kalian wahai ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalian mendahului kami dan kami di belakang kalian. Jadi kalau masuk di kubur itu bilang assalamualaikum ya ahlal kubur antum lana salafun wa nahnu lakum khalafun. Begitu. Kalian mendahului kami dan kami di belakang kalian. Semoga Allah merahmati kami dan kalian, mengampuni kami dan kalian, memberkahi kami dan kalian dalam menyambutnya bila kami sampai kepada apa yang telah kalian sampai. Maksudnya sampai mereka mati. Dia berkata, Allah mengembalikan ruh yang sempat terpisah kepada jasad salah seorang dari mereka. Nah, jadi maksudnya itu ketika kalian lewat di kuburan, Assalamualaikum ya ahli kubur. Ah, itu penduduk kuburan juga menjawab, Waalaikumsalam. Kaifa halak? Begitu. Fa'ajabahu bilisanin fasihin. Tuba lakum ya ahlad dunya. Tahujjuna fi kulli syahrin. Arba'a marratin faqala maisaratu ila aina nahujju. Fi kulli syahrin arba'a marratin. Yarhamukallahu ta'ala. Qala al-jum'atu. Thumma qala ama ta'lamuna annaha hajjatun. Mabrurah. Makbulatun. Qala akhbirna ma nudawimu alaihi yarhamukallahu. Qala al-istighfaru ya ahlad dunya anfa'ul asya'i fil akhirati. Qala fama mana'aka an tarudda alaina salama. Qala assalamu hasanatun wal hasanatu qad rufi'at anna fala hasanata lana tazidu wala sayyi'ata lana tanqusu ala qad radina ankum. Kemudian dia menjawab, dengar. Tidak menulis tomo kok. Kemudian dia menjawab dengan ucapan yang fasih. Kata penduduk ahli kubur, beruntunglah kalian wahai penduduk dunia. Kalian berhaji tiap bulan 4 kali. Tiap bulan 4 kali. Ketika Maisarah lewat kuburan, ya assalamualaikum ahli kubur. Bilang ya ahli kubur, waalaikumsalam. Nah, dia bilang lagi, ini ahli kubur, beruntunglah kalian wahai penduduk dunia. Kalian berhaji tiap bulan 4 kali. Bagaimana itu haji tiap bulan 4 kali? Maisarah berkata, kemana kami berhaji tiap bulan 4 kali? Semoga Allah merahmatimu. Dia menjawab, para pocong-pocong menjawab, pada hari Jumat. Kemudian dia berkata, tidaklah kalian tahu bahwa Jumat adalah haji mabrur yang diterima?
Maisaro berkata, kabarkan kepada kami tentang apa yang harus kami biasakan. Anda bilang Maisaro kepada pocong-pocong kan ini indigo tuh. Cong, tolong kasih tahu saya kira-kira sebelum saya meninggal ini apa yang harus saya biasakan di dunia sebelum saya wafat. Maka si pocong menjawab, wahai penduduk dunia, istighfar adalah sesuatu yang paling bermanfaat di akhirat. Maisaro berkata, lalu apa lagi yang mencegahmu membalas salam kami? Dia berkata, pocong menjawab, salam adalah kebaikan dan kebaikan terkadang dihapus bagi kami. Maka tidak ada kebaikan bagi kami yang bertambah dan tidak ada keburukan bagi kami yang berkurang. Jadi kalau orang sudah wafat itu sudah tidak bisa lagi bertambah kebaikannya. Namanya sudah wafat toh. Kemudian keburukannya tetap begitu-begitu saja. Tidak bukan berarti masuk ke dalam kuburan wafat, bertambah pahalanya. Tidak. Dan berkurang dosanya tidak. Berdosanya begitu-begitu. Dan pahalanya tidak bertambah. Itu minusnya kalau orang sudah wafat. Tapi kalau orang yang masih hidup, mereka itu ibaratnya orang sholat Jumat, bagaikan seperti haji mabruro. Tahu haji mabruro? Haji yang tidak tertolak, sah hajinya. Jadi orang yang rajin sholat Jumat, dia itu setara dengan orang yang sudah naik haji. Jadi sebenarnya kita ini sudah haji semua. Pak Haji, Haji Icang, Haji Mr. Bing, Haji Kahar, Haji Emir, haji semua kita ini. Tiap hari Jumatan toh. Jadi dia bilang ini para pocong, beruntunglah kalian penduduk bumi. Beruntung ke penduduk bumi. Masih hidup di dunia, perbanyak istighfarmu. Karena selagi kau masih di dunia, masih bisa kau beribadah, masih bisa menambah banyak pahala. Kami ini yang sudah wafat, sudah logot dari dunia, bagaimana nih? Mau beribadah tidak bisa goyang badan, ya tidak bertambah pahala. Dosa juga begitu-begitu kanji. Jadi beruntunglah kami yang masih hidup. Jadi selagi kalian masih hidup deh, selagi masih nafas itu mengalir di paru-parumu, perbanyak istighfar. Kau lihat ada perempuan yang seksi, astagfirullah. Gitu kan. Ya, astagfirullah, astagfirullah sampai habis. Kan begitu Icang biasanya tuh. Dari pagar di sini Anda lihat cewek-cewek naik motor Scoopy, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oh, sampai hilang. Astagfirullah. Jadi begitu. Maka sang pocong mengatakan, sungguh kami telah merelakan kalian wahai penduduk dunia dengan ucapan kalian, bagi kami semoga Allah merahmati fulan yang telah wafat. Jadi kalau kita lewat di kuburan mengatakan assalamualaikum ya ahlal kubur, kita dapat pahala dari Allah. Tapi bagi mereka yang sudah wafat, yang sudah membalas salam kita, waalaikumsalam, mereka tidak dikasih pahala. Itu minusnya orang kalau sudah logot dari dunia. Qala Syekhul Imamul Alimul Millati wa Dini As-Sandusiyu qala samitu Aba Mansurin al-Madkur yaqulu a'tallahu ta'ala yawmas sabti li Musa wa li khamsina nabiyan wa mursalan ma'ahu wa a'ta yawmal ahadi li Isa wa li khamsina nabiyan wa mursalan ma'ahu wa a'ta yawmal isnaini li Muhammadin alaihi salamu wali salasin wa sittina nabiyan wa mursalan ma'ahu li annal anbiya'a alaihi musallamu mi'atu alfin wa arba'atu wa ishruna alfa nabiyin ya alfa nabiyin wal mursaluna minhum salasumi'atin wa salasata asyara fal afdalu Muhammadu alaihi musallam zida ma'ahu salasata asyara nabiyan wa mursalan. Syekh Imam Alimul Millah Waddin As-Sandusi berkata, aku mendengar Abu Mansur Al-Maskur berkata, Allah memberikan hari Sabtu untuk Musa dan untuk 50 nabi serta rasul bersamanya. Allah memberikan hari Sabtu untuk Musa dan untuk 50 nabi serta rasul yang bersamanya. Kemudian Allah memberikan hari Ahad untuk Isa dan untuk 50 nabi serta rasul yang bersamanya. Kemudian Allah memberikan hari Senin untuk Muhammad dan untuk 63 nabi serta rasul bersamanya. Karena para nabi ada 124.000. Jadi nabi itu jadi satu nabi itu masih banyak lagi nabi-nabi setelahnya. Misalnya Nabi Adam, siapa sudah Nabi Adam?
Nah, Nabi Adam, ada lagi nabi-nabi yang tidak disebutkan, baru Nabi Idris. Dan Nabi Idris ada lagi nabi-nabi yang tidak disebutkan, baru Nabi Hud. Jadi jumlah seluruh nabi itu ada 124 ribu dan para rasul di antara mereka ada 313. Nah, nabi 124 ribu dan rasul ada 313. Maka yang paling utama adalah Muhammad, ditambahkan bersamanya 13 nabi dan rasul. 13 tambah Nabi Muhammad 14. Allah memberikan hari Selasa untuk Sulaiman. Wa yawmas salasa Sulaimana wa li khamsina nabiyan wa mursalan ma'hu. Wa yawmal arbi'a li Yaquba wa li khamsina nabiyan wa mursalan ma'hu. Wa yawmal khamis li Adam alaihi salam wa li khamsina mursalan ma'hu. Salawatullahi alaihim ajma'ina wa yabqa yawmal jumu'ati lillahi ta'ala. Qala an-nabiy alaihi salam ya Rabb ma hazzu ummati minka. Qala Allah ta'ala ya Muhammad yaumul jumu'ati wal jannatu li wa ataitul jumu'ata wal jannata li ummatika wa ridai ma'al jumu'ati wal jannatu hadiyatun lahum. Nah, ini di sini intinya. Allah memberikan hari Selasa untuk Nabi Sulaiman dan untuk 50 nabi serta rasul yang bersamanya. Kemudian Allah memberikan hari Rabu untuk Nabi Yakub dan untuk 50 nabi serta rasul bersamanya. Kemudian hari Kamis diberikan untuk Nabi Adam dan untuk 50 nabi serta rasul bersamanya. Salawat Allah untuk mereka semua. Maka tersisalah hari Jumat. Kenapa hari Jumat tidak diberikan kepada nabi yang lain? Ada apa ini dengan hari Jumat? Hari Jumat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Tuhan, apa bagian untuk umatku darimu?" Akan tadi para nabi sudah dikasih bagian toh. Kau nabi ini hari Jumat, kau hari ini nabi Kamis. Nabi ini hari Rabu, Nabi ini hari Selasa. Lantas apa untuk umatku wahai Allah? Kata Nabi Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, hari Jumat dan surga adalah milikku dan aku telah memberikan Jumat dan surga untuk umatmu. Jadi surga dan hari Jumat Allah anugerahkan hanya kepada umat Nabi Muhammad. Tidak dianugerahkan kepada para nabi dan rasul, tidak juga kepada umatnya, tapi hari Jumat dan surga hanya diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad. Siapa itu? Saya, Icang, Adrian, Fikri, Kahar, kecuali Yudas ya. Lanjut. Jumat dan surga adalah milikku dan aku telah memberikan Jumat dan surga hanya untuk umatmu. Serta keridoanku bersama Jumat dan surga sebagai hadiah untuk mereka. Nah, jadi rasa ridho, keridoannya Allah pada hari Jumat itu, ingat, hari Jumat itu adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad dan keridoannya Allah pada hari Jumat itu merupakan hadiah bagi umat Nabi Muhammad. Saking utama dan agungnya hari Jumat. Jadi jangan memang hari Jumat. Jadi jangan percaya. Nah bilang orang tua dulu itu Ustaz, hari Jumat itu banyak jelangkung keliling-keliling. Banyak kue yang keliling sana sini, ada pocong kuntilanak. Tidak ada itu, Bos. Nenek nuji itu. Nenek nuji itu, Bos. Tidak ada itu. Bilang ada Ustaz nenek gayung. Ada tong kakek cangkul. Di bioskop itu. Tidak ada itu nenek-nenek juga itu. Jadi di hari Jumat itu adalah sebuah pengajian. Kalau nanti dekat hari Jumat, itu seolah-olah Allah membuat sebuah kado. Kado itu berupa hari Jumat diberikan kepada kita. Kemudian ketika buka kado itu, terdapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala sebagai hadiah bagi kita. Itu bukan jelang. Naktatim bilhamdalillah. Naktatim bilhamdalillah. Faratul majlis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, habis ini silakan sholat duha. Saya ucapkan kepada seluruh
Adik-adikku yang sementara ini pengabdian, ada siapa ini? Absen Ya, dulu absen. Asrom. Asraf. Hadir hadir. Nai sopeng deh, artefak. Siapa sih? Coto toh? Coto. Fadil Hasan. Fadel. Nopal. Hadir. Ron. Hadir. Syukur Izul. sudah hadir. Hadir. Ya, Begitu tadi, astagfirullah. Toib. Saya sekarang silakan kembali ke asramanya masing-masing. Sholat duha dulu, baru kembali ke kamar masing-masing. Kirtul seperti biasa jam 8. Kita kembali lagi bertemu dengan muka yang sama. Tentunya dalam pelajaran Nahu kan. Tung. Wallahul mustakhirul kalam. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.